amarona bit taqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Yang mana juga kita masih diberikan kenikmatan untuk terus bersyukur. Insinyur Soekarno pernah berkata bahwasannya, beri aku 1000 orang tua maka aku akan hancurkan Semeru beserta akarnya. Beri aku 10 orang pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Dari opini tersebut sudah nampak bahwasannya bila seorang pemuda melakukan gerakan-gerakan baik itu positif maupun negatif, maka akan mempengaruhi dunia. Oleh karena itu, bila seorang pemuda melakukan gerakan-gerakan yang positif, maka akan meninggalkan dunia yang penuh dengan hal-hal yang baik. Adapun jika pemuda-pemuda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, maka justru akan membuat dunia menjadi buruk. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai urgensi dakwah pada generasi milenial. Sebagaimana yang kita tahu dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang telah saya bacakan tadi di Muqaddimah, bahwasannya wal takun dan hendaklah minkum dari kalian ummatun, satu umat, yad'una mengajak ilal khairi kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi dan memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah kepada kemungkaran, ulaika humul muflihun. Mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Tafsir dari Quran Surat Al-Imran ini bahwasannya jika ada dalam satu umat ada orang yang mau mencegah kepada kemungkaran, ada orang yang hendak mencegah, ada orang yang mau mengajak kepada kebaikan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Perbedaan dari kata khair dan ma'ruf, mengapa ada yad'una ilal khair dan wa ya'muruna bil ma'ruf? Karena dari kata khair ini, pengertian khair adalah baik menurut Islam, baik menurut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun pengertian dari ma'ruf adalah baik menurut umum, baik menurut pandangan manusia, seluruh manusia. Jadi tidak bersumber hanya dari Quran dan Sunnah. Jadi kita sebagai kaum generasi muda, maka hendaklah kita mengajak kepada kebaikan, baik kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baik kebaikan yang hanya ditinjau dari segi manusia saja. Dan kita juga penting sekali untuk mencegah kepada yang namanya kemungkaran. Karena sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di Muqaddimah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, adapun dari metode-metode dakwah, bagaimana sih cara Rasulullah berdakwah dari mulai dakwah Rasulullah yang sembunyi-sembunyi hanya dari satu rumah ke rumah yang lain, kemudian secara terang-terangan bagaimana cara Rasul berdakwah sehingga membuat umat Islam banyak sampai sekarang. Nah, caranya itu sebagaimana dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 telah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah, ila sabili, ke jalan, rabbika, Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadiluhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang baik pula. Nah, ada 3 metode yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama itu bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Bil hikmah itu dengan perbuatan kita, dengan kita memberikan contoh uswatun hasanah, dengan memberikan contoh yang baik. Karena kerap kali manusia itu harus diberi contoh terlebih dahulu baru akan mengerti. Yang kedua, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Apa itu nasihat yang baik? Dengan
dengan nasihat-nasihat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, barangkali banyak sekali manusia yang kita menunjukkan perilaku yang baik, tapi kerap kali manusia tidak peka. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Maka kita harus berikan nasihat yang baik. Yang ketiga, berdebatlah dengan cara yang baik. Bila dengan hikmah tidak bisa, dengan mau'izah hasanah tidak bisa, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Berikan mana yang terbaik, cari titik tengahnya, maka keluar dari inti masalah. Ramadan kali ini mari kita manfaatkan untuk senantiasa berdakwah. Terlebih lagi untuk para kaum muda, ayo kita seproduktif mungkin, sekreatif mungkin untuk terus berdakwah di era pandemi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.